Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan siang hari ini kita semua diberikan kesempatan untuk bertemu di sini di Zoom meeting dan insyaallah di kesempatan hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang asuransi syariah series ya. Dan insya Allah kemungkinan masih ada sekitar 2 atau 3 kali pertemuan lagi sebelum kita mengulang ke sesi yang pertama insya Allah. Teman-teman semua, saya ucapkan terima kasih hari ini semua sudah hadir, ada dari Aceh hadir nih Pak Adil ya. Dan thank you semuanya. Saya yakin dan percaya teman-teman yang hadir di sini karena benar-benar nggak mungkin datang, nggak mungkin hadir, nggak mungkin ikut dengerin kalau tidak ada keinginan kuat kita untuk memperdalami tentang asuransi syariah ya, belajar lebih dalam lagi tentang asuransi syariah. Karena saya yakin sekali karena kalau kita hanya dari training di hari Sabtu atau training-training di kantor kita, waktunya sangat terbatas sekali ya. Seminggu Kamis Sabtu itu mungkin hanya 2 sampai 3 jam saja. Sedangkan materi tentang asuransi syariah itu sangat-sangat luas sekali dan sangat panjang sekali ya. Sebelum saya masuk ke materi kita, saya ingin menyampaikan buat teman-teman semua ya, yang memang kita semua menyadari kondisi kita sekarang adalah menghadapi situasi yang tidak mudah ya. Situasi yang semua orang mengalami situasi yang cukup sulit saat ini, terutama untuk beraktivitas di luar ya. Dan bukan hanya kita tentunya, ya kita menyadari bahwa gerak kita juga agak kurang sekarang karena memang kita hanya mengandalkan dari menyapa melalui online atau media-media yang bisa kita pakai ya. Dan semua orang juga mengalami hal yang sama ya. Para pengusaha, para pebisnis ya, di bidang apapun, profesi apapun mereka mengalami kondisi yang sama seperti kita ya. Untuk itu saya perlu menyampaikan sedikit ya buat kita bersama bahwa kita harus meyakini dengan sepenuh hati bahwa keadaan boleh seperti ini ya. Masjid tutup, gereja tutup, mall tutup, kantor tutup, semuanya tutup, tetapi kita harus yakinin bahwa rezeki Allah Subhanahu wa taala itu tidak ditutup untuk kita ya. Rezeki Allah itu selalu terbuka untuk kita ya. Allah berfirman, "Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun." Dan rezekimu itu ada di langit ya, dan apa yang dijanjikan untukmu. Nah, kita menyadari bahwa rezeki kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan, Allah yang mengatur, Allah yang melimpah buat kita ya, yang menahan juga buat kita. Maka ini kesempatan baik kita di bulan Ramadan ya, adalah momen yang saya rasa kita semua meyakini bahwa momen terbaik kita untuk meningkatkan kadar iman kita, yang meningkatkan ibadah kita, meningkatkan kualitas dari ibadah kita yang mungkin selama ini kalau kita renungkan kita lebih banyak sibuk ya dengan urusan prospek, dengan urusan rekrut, dengan urusan cari nasabah, dengan target dan seterusnya ya. Dan sekarang kita dipaksa ya, mau nggak mau kita harus berada di rumah, dan di rumah kita ada banyak kesempatan ya, apalagi bulan Ramadan ini untuk mengisi waktu kita dengan meningkatkan kualitas ibadah kita ya. Kalau tahun lalu mungkin kita belum khatam Quran sekali atau 2 kali, mungkin tahun ini adalah tahun terbaik, Ramadan terbaik kita untuk meningkatkan itu ya. Karena Allah SWT berfirman, "Nafis sama rizqukum wa ma tu'adun." Di langit adalah rezeki kalian ya, rezeki kita itu Allah yang akan atur semuanya. Ya, tinggal kita minta ya, minta melalui aktivitas yang terus kita jalankan, kita yakin dan percaya bahwa insya Allah rezeki kita tidak di lockdown ya. Boleh jadi kita tidak bisa beraktivitas, tetapi biarlah Allah SWT yang akan memberikan caranya ya, mengirimkan rezeki buat kita ya, mengirimkan nasabah atau mungkin closing ataupun mungkin dari rezeki lain yang tidak mungkin kita bisa sangka-sangka ya. Dan hal ini dalam ayat Allah juga berfirman ya, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'" ya. Kita akan dicoba dengan rasa takut, rasa khawatir, rasa lapar ya. Hatta dalam ayat yang lain, "Walanabluwannakum hatta na'lam mujahidin minkum was-sabirin." Biar kita tahu orang-orang yang benar-benar bersungguh-sungguh. Nah, di sini ada kata mujahid, artinya bersungguh-sungguh di situ, was-sabirin. Jadi kondisi seperti ini tadi uji, kita akan dilihat siapa yang masih konsisten, siapa yang masih sungguh-sungguh, siapa yang masih semangat menjalankan aktivitasnya, siapa yang masih sungguh-sungguh untuk kerja. Suara nggak jelas ya? Sorry, ini suara nggak jelas atau gimana? Ini ada yang bilang suara yang nggak jelas. Atau mungkin sinyal internet kali ya? Pak Reni hati ya kalau suara nggak jelas ya? Thank you. Suaranya jelas Ustaz. Jelas kok sudah. Oke.
Wassabirin yang kedua, dan orang-orang yang sabar ya. Dan kondisi seperti ini kita nggak ada pilihan kecuali bersabar, ya. Bersabar dan terus berusaha memaksimalkan apa yang bisa kita lakukan ya. Dan itu ikuti aja arahan dari teman-teman ya, teman-teman lebih tahu ya apa yang disarankan, apa yang dikuatkan itu kita lakukan ya. Karena kita nggak mungkin hanya berdiam diri saja ya. Innahu may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya siapa yang bertakwa dan siapa yang bersabar, ya, sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan ganjaran orang-orang yang berbuat kebaikan. Di sini ada kuncinya. Yang pertama adalah innahu may yattaqi. Kita meningkatkan kualitas takwa kita. Ramadan ini kesempatan bagi kita ya untuk banyak-banyak doa, puasa, ya. Menjelang berbuka puasa itu adalah waktu yang terbaik kita untuk berdoa, ya. Waktu malam, ya, di waktu sahur. Ini kesempatan kita untuk menambah takwa kita, ya. Kemudian bersabar dengan kondisi ini, ya, dan kita terus melakukan kebaikan, berbuat baik, ya, bersedekah. Walaupun kondisi kita juga mungkin sebagian kita ada yang sulit, tetap lakukan itu, ya. Kenapa? Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan kita akan ada kemudahan. Pasti akan ada jalan buat kita semua, ya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu kita banyak-banyak membaca doa, ya, cukup Allah Subhanahu wa taala, ya, yang mencukupkan kita, ya. Wa ni'mal wakil, sebaik-baik wakil kita, wali kita, sebaik-baik yang akan menolong kita. Jadi yang paling penting adalah di kondisi sekarang kita menguatkan keyakinan kita. Ya, kita nggak boleh lemah, kita nggak boleh menyerah, ya. Kita kuatkan keyakinan kita, kita kuatkan iman kita kuatkan aktivitas ibadah kita, dan kita terus berusaha, ya, berusaha apa yang bisa kita lakukan, kita berusaha. Mudah-mudahan Allah kasih jalan kita semuanya. Dalam kondisi ini, ketika kita bisa kuat, kita bisa melalui dengan baik. Setelah kondisi ini berlalu, saya yakin kita semua akan menjadi orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang bisa menghadapi kondisi yang lebih lagi, ya. Karena kondisi yang berat ini kita bisa hadapi, apalagi kondisi yang normal, ya, tentunya. Dan kita semua akan menjadi pemenang, insya Allah. Oke, teman-teman, saya akan mulai, ya, agenda kita, pelajaran kita tentang asuransi syariah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat buat saya sendiri, ya, dan kita semua. Mudah-mudahan kita semua diberikan jalan, ya. Dan salah satu yang kita lakukan adalah kita terus belajar, ya. Kita menambah ilmu kita, ya, dan apa yang kita pelajari kita bisa lakukan, kita bisa terapkan, dan mudah-mudahan itu ada manfaat yang bisa kita ambil, ya. Oke, teman-teman semua, kali ini kita akan membahas tentang dasar-dasar bisnis berbasis syariah. Materi kali ini ada hubungannya dengan kitanya, ya. Kalau yang pertama kita membahas tentang konsep, ya, konsep itu tentang asuransinya, ya, tentang produknya, ya, kita bahas tentang landasan-landasan akadnya. Masalah akad adalah membahas tentang hubungan antara kita, ya, nasabah dengan perusahaan, yang kita sudah bahas juga. Kemudian kita bahas tentang prinsip-prinsip asuransi syariah, itu berkenaan dengan masalah asuransinya, tentang produknya, nilai-nilai asuransi. Berarti kita masih membahas tentang nilai-nilai mulia yang ada di dalam asuransi syariah, ya. Kemudian kita juga sempat membahas tentang maqasid, tujuan, ya, tentang asuransi itu apa aja. Itu masih berkenaan dengan produknya, ya. Kemudian kita tentang larangan-larangan dalam asuransi. Itu masih berkenaan dengan juga produk asuransinya atau perusahaannya. Nah, kali ini materi kita adalah berkenaan dengan kitanya sebagai pebisnisnya, kita sebagai agennya. Jadi ini semua satu kesatuan, teman-teman. Jadi ketika kita mempelajari asuransi syariah, kita tidak hanya sebatas tahu produknya, ya, tahu konsepnya, tahu prinsipnya, ya, tetapi kita sebagai pelakunya, sebagai konektornya, sebagai pebisnisnya, sebagai agennya, tidak mengetahui apa yang mestinya kita lakukan, gitu, apa yang mestinya kita miliki, apa yang mestinya kita kuatkan dalam diri kita. Nah, ini kesempatan kali ini adalah materinya khusus buat kita sebagai pebisnisnya, ya. Oke, baik, teman-teman, ya, kita mulai, ya. Pertama kita akan menjelaskan tentang pandangan Islam tentang bisnis, ya, tentang bisnis. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyampaikan atyabul kasabi amalur rajuli biyadihi wa kullu bai'in mabrur, ya. Jadi setiap pekerjaan itu sorry, ada suara siapa? Mohon Pak Reni dibantu untuk mute, ya. Jadi pekerjaan itu adalah orang yang bekerja dengan tangannya, ya, dan setiap jual beli atau perniagaan atau bisnis yang mabrur itu artinya yang baik, ya.
Setiap bisnis yang baik itu dianggap adalah eh, sebaik-baik pekerjaan, ya. Jadi ini penting teman-teman, karena pekerjaan kita ini kalau kita lakukan dengan baik, ya, kalau kita lakukan dengan kita sebagai pelaku bisnis yang melakukannya dengan sebaik-baiknya, ya, maka ini pekerjaan yang mulia, ya. Pekerjaan mulia dalam hadis lain disampaikan juga bahwa pekerjaan ini juga derajatnya sama, ya, dengan orang yang berjuang di jalan Allah, ya, karena nanti didudukkan bersama para para nabi bahkan, ya, kedudukannya sangat mulia sekali dengan syarat yaitu melakukannya dengan mabrur, dengan terbaik, ya. Di situ ada mabrur, di situ nanti ada amanah dan jujur di sana. Nah, ini yang kita akan bahas hari ini, ya. Jadi memang ajaran Islam ini sempurna, ya, tidak hanya melulu bahas masalah kematian atau masalah sholat atau puasa, zakat, ya, enggak, ya. Bagian dalam kehidupan ini kan sangat luas sekali, ya. Di dalamnya ada bisnis, ya, di dalamnya ada perniagaan, di dalamnya ada politik dan ekonomi dan seterusnya, ya. Nah, yang kedua bahwa Rasulullah sendiri, ya, dan para sahabatnya radhiyallahu anhum, ya, mereka adalah orang-orang yang dulunya memang pebisnis, ya. Kalau kita baca sejarah, sejarah Rasulullah masih muda, ya kan, masih kecil beliau mengembala mengembala domba, ya. Kemudian setelah beranjak dewasa berdagang ke negeri Syam, ya, membawa dagangan Siti Khadijah, dan memang seorang pebisnis yang pada waktu itu adalah seorang bisnis yang sangat terkenal dengan kejujurannya, dengan amanahnya, ya, dan orang sangat suka bertransaksi, ya, dengan Rasulullah SAW. Sahabat yang lain Abu Bakar juga orang kaya, ya kan, orang kaya raya itu, ya, dan juga punya bisnis juga yang besar sekali, Abdurrahman bin Auf, ya, Utsman bin Affan, ya, Umar bin Khattab juga, ya. Banyak sahabat-sahabat Rasulullah yang memang mereka sebenarnya pebisnis, ya. Dan kalau kita baca sejarah yang mereka itu sampai sekarang masih punya aset, ya. Kayak Utsman bin Affan ada hotel di Madinah, ada rekeningnya di Arab Saudi yang dari rekeningnya itu biasa terus menghasilkan uang, ya, dari bisnis-bisnis yang dijalankan oleh pemerintah, dan uangnya bermanfaat untuk orang lain, ya, untuk umat, ya. Dan itu contoh nyata, ya, bukan omong kosong, ya, bahwa memang bisnis itu dilakukan oleh Rasulullah, dilakukan oleh para sahabat. Jadi kita di sini berbangga hatilah, berbahagialah kita bahwa kita melakukan sebuah amalan pekerjaan bisnis yang memang dicontohkan, gitu loh. Dan dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat berbisnis. Tapi poin-poinnya kita bahas apa, bisnisnya seperti apa, nilai-nilai apa yang perlu kita lakukan, yang perlu kita terapkan dalam bisnis ini, ya. Oke. Dalam Al-Quran, ya, kata bisnis atau tijarah itu banyak sekali teman-teman, ya. Kata tijarah, tajir gitu ya. Kalau kita dengar orang tajir melintir gitu ya. Tajir itu kan artinya sebenarnya pedagang, ya, pebisnis, orang yang punya banyak uang, orang yang sukses, orang yang kaya gitu loh. Nah, ternyata kata tajir atau tijarah dalam Quran itu banyak banget, ya. Kenapa saking banyaknya? Karena memang dibahas kata tijarah itu, ya, satu nilai yang penting dalam kehidupan kita gitu loh. Kata tijarah itu paling nggak ada 9 kata dalam Al-Quran yang menyebutkan kata tijarah, ya, tijarah, perniagaan, bisnis, ya. Dan kata jual beli, ya, ada 6 di sana, ya, al-bai', ya, bai', ahlallah al-bai'a wa harrama riba, dan seterusnya. Oke. Nah, yang pertama kita akan bahas dulu surat An-Nisa. Kita nggak bahas semua, teman-teman, terlalu panjang kalau kita bahas. Kita ambil beberapa ayat saja, ya, yang ini akan menjadi landasan kita memahami tentang sebuah bisnis yang berbasis syariah, ya. Yang pertama, dalam surah An-Nisa ayat 29 Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, ya, illa an takuna tijaratan. Kata tijarah itu yang saya kasih tanda tebal, ya. Kecuali, ya, hai orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta di antara kalian dengan cara yang batil, dengan cara yang tidak benar. Dan cara yang tidak benar, memang kita sudah bahas, ya. Ada 8 hal yang kemarin yang dilarang dalam transaksi, di antaranya memakan harta orang lain dengan cara yang batil, baik dengan riba, baik dengan goror, baik dengan judi, ataupun dengan merampas dan seterusnya. Yang kita bahas di materi sebelumnya, ya. Nah, tidak boleh dengan mengambil hak orang lain dengan cara-cara yang seperti itu, kecuali dengan jalan perniagaan atau dengan jalan bisnis yang kalian lakukan dengan suka sama suka, ya, dengan ridho. Kemarin kita juga ada bahas juga dalam prinsip asuransi syariah, di sana ada namanya ridho, ya. Gimana nasabah ridho, gimana kita ridho, ya. Kalau nasabah nggak ridho dengan apa yang kita lakukan, di sana hilang keberkahan, hilang kehalalan dari apa yang kita lakukan. Nah, ini sangat penting sekali, ya. Sebab turutnya ayat ini, ya, diceritakan oleh Ibnu Abbas bahwa pada waktu itu ada
orang laki-laki yang membeli baju ya sama orang lain. Kemudian dia berkata, kalau aku suka aku akan ambil, kalau aku nggak suka aku akan kembalikan. Nah, turun ayat ini, gitu ya. Oke, baik teman-teman. Ya, kata tijarah ya, kata tijarah dalam Al-Quran dalam ayat tadi ya menjelaskan di sana ada namanya tijarah antarodin ya, yaitu perniagaan bisnis yang diridhoi. Nah, ini penting ya. Jadi bisnis kita ini perlu digarisbawahi bahwa di sini bisa nggak dapat diridhoi nggak apa yang akan kita lakukan ini ya, karena bisnis itu penting banget untuk saling ridho, saling rela, saling lapang dada antara kita dengan orang yang kita ajak bertransaksi ya, karena kalau ya sampai hilang keridoan maka pasti akan hilanglah keberkahan dalam transaksi tersebut, dianggap tidak sesuai dengan syariat ya. Nah, pesan ayat ini ya menunjukkan bahwa salah satu cara memperoleh harta ya, memperoleh kekayaan ya itu dengan jalan berbisnis ya, dengan jalan cara berbisnis. Dan ini kita lakukan dengan cara berbisnis. Boleh orang bekerja ya menjadi karyawan atau bekerja sebagai guru atau bekerja dengan banyak macam-macam pekerjaan di dunia ini, banyak banget ya, salah satunya dengan cara berbisnis ya. Oke, yang kedua, dalam surat As-Saff ayat 10 dan 11 di sana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah. Wahai orang yang beriman, maukah kalian aku tunjukkan atas satu perniagaan. Nah, tapi di sini ada terusannya, perniagaan yang kayak gimana? Perniagaan tunjikum min adzabin alim. Sebuah bisnis, sebuah perniagaan yang menyelamatkan kalian dari azab yang pedih, yaitu api neraka, gitu ya. Wah, ternyata ada bisnis ya yang bisa menyelamatkan dari api neraka. Maksudnya apa nih ayat ini? Dimaknainya seperti apa? Oke. Ini ayat ini dimaknai dengan bisnis itu sebuah amalan ya, amalan soleh ya, yang memotivasi kita untuk beramal lebih baik, yang amalan tersebut bisa menyelamatkan kita dari api neraka, seperti itu. Nah, ganjarannya ini dibuat dalam ayat ini seperti perniagaan, seperti sebuah transaksi bisnis gitu loh. Ada keuntungan di sana, keuntungan melakukan amal baik, amal soleh, ganjarannya dikasih keuntungan perniagaan yang gede, yang banyak gitu ya, yang besar, yaitu apa? Surga tentunya, kan begitu. Nah, ini menunjukkan apa ayat ini? Ayat ini menunjukkan bahwa ya dalam Islam itu keuntungan tuh nggak melulu dunia gitu loh. Nggak melulu dari hasil yang kita dapatkan dari hasil perniagaan, enggak, tapi dunia akhirat, menggabungkan dunia akhirat gitu. Jadi memang dalam alam ayat Al-Qur'an ini kita selalu diingatkan bahwa tujuannya ya bukan mulu dunia ya, bukan mulu juga akhirat ya. Ada dua keseimbangan yang perlu kita raih. Dunia, akhirat, dua-duanya dapat gitu ya. Dan ini bisa kita lakukan dan bisa kita dapatkan melalui bisnis di bisnis asuransi syariah ya. Oke. Seorang pebisnis menjalankan bisnisnya dalam bingkai keimanan. Itu penting banget kita catat ya. Dan ketakwaan kepada Allah. Jadi landasannya kemarin sudah kita bahas juga dalam 10 prinsip dalam asuransi syariah ya. Di sana ada yang pertama ketakwaan. Nah, bahwa apa yang kita jalankan ini ya, kita atas dasar itu, atas dasar takwa karena menjalankan syariat ya. Karena kita taat kepada syariat, kita hindari yang namanya horor, kita hindari yang namanya riba, kita hindari yang namanya maisir, ya, kita hindari dengan apa-apa yang diharamkan, sehingga keuntungannya bukan hanya keuntungan dari hasil bisnis dunia yang kita dapatkan, tapi juga sebagai ladang amal kita, ladang pahala kita buat akhirat. Itu titik pentingnya di situ. Itu. Yang kedua, bahwa bisnis itu juga merupakan bagian dari jihad. Setidaknya, teman-teman, ya kita di sini berjihad untuk apa? Untuk membahagiakan keluarga kita, bersungguh-sungguh kita dalam rangka meraih keuntungan dunia untuk keluarga kita. Ya, berupaya menghasilkan income yang gede, bukan hanya buat keluarga tentunya, tetapi buat menghidupi keluarga-keluarga yang lain. Yaitu yang orang yang nggak punya bapak, yang nggak punya ibu, anak yatim, dan seterusnya. Ya, menjadi donatur kita di sana. Ya, bisa menyiapkan pesantren, rumah tahfidz dan seterusnya kalau kita mempunyai uang yang banyak tentunya. Nah, jadi tujuannya balik lagi ke sana. Jadi bukan hanya sekedar kita lagi gitu ya, rumah, mobil, jalan-jalan kita lagi, enggak, terlalu kecil untuk itu ya. Oke. Selanjutnya ya. Dalam ayat yang selanjutnya di sana jelaskan ya bahwa surat Ad-Jumu'ah di sini ayat 9 dan sampai 11 ya. Wa idza ra'au tijaratan itu ayatnya. Ya, apabila kalian melihat perniagaan, aulahwan, infadu ilaiha, ya, mereka lari ke sana ngejar ya. Ini bicara tentang apa sih? Ya. Jadi ayat ini ketika Rasulullah SAW sedang berkhutbah Jumat di Madinah, ya,
di sana ada pedagang yang datang dari negeri Syam, ya mereka bawa kafilah dagangan. Nah orang-orang yang sholat Jumat pada waktu itu keluar, ya meninggalkan Rasulullah wa tarakuka qa'imah, meninggalkan Rasulullah sedang berdiri dalam berkhutbah, ya. Dan hanya sisa 12 orang aja di masjid itu yang nggak keluar, yang lainnya keluar, gitu ya. Kemudian turun ayat ini memperingatkan, ya. Jadi kalau kalian melihat, ya, ada sebuah perniagaan atau permainan, ya, ya bahwa sesungguhnya yang di sisi Allah itu, ya kul ma indallah khairun, apa yang di sisi Allah itu adalah lebih baik dari sebuah perniagaan ataupun dari permainan, ya. Wallahu khairur razikin, itu catat. Dan Allah sebaik-baik yang memberikan rezeki, dan Allah sebaik-baik yang memberikan rezeki, gitu ya. Jadi apa yang di sisi Allah itu perniagaan yang lebih baik. Nah, balik lagi ya bahwa yang namanya perniagaan, bisnis, ya itu semuanya ngasih nasabah, ngasih omset, ngasih income itu Allah Subhanahu wa taala, ya gitu ya. Oke. Selanjutnya, ya. Dalam ayat ini, ya kata tijarah, ya diartikan sebuah perniagaan, yaitu perniagaan yang memang kadang-kala ya membuat banyak orang tuh lalai dari ibadah, gitu ya, lalai dari beribadah. Nah ini pelajaran nih. Ini pentingnya di sini adalah kita mengetahui bahwa ya ayat ini mengingatkan kita kalau kita berbisnis, ya hendaklah yang pertama kita ingat bahwa jangan sampai bisnis kita itu melalaikan kita dari sholat, ya penting banget, gitu ya. Bahwa kita harus mengutamakan yang namanya sholat dulu, ya atau waktu-waktu yang ketika azan dan seterusnya, gitu ya. Jadi nggak mulu kita ya inilah karena memang banyak banget kita dilalaikan oleh ibadah kita, oleh bisnis kita. Nah ayat ini mengingatkan tentang itu, ya. Jadi nggak boleh kita menunda ataupun terlalai oleh itu. Selanjutnya dalam surah An-Nur ayat 37, ya. Rijalun la tulihim tijaratun, orang-orang yang tidak dilalaikan. Nah ini balik lagi tentang lalai, ya. Wala bai'un an dzikrillah, dan juga tidak dilalaikan oleh jual beli mereka dari mengingat Allah. Wa iqamis shalah, dari melaksanakan salat, ya. Wa ita'iz zakah, melaksanakan zakat, ya. Jadi poinnya adalah ya banyak banget kita lalai, ya karena bisnis, karena sibuk, ya nggak sempat zikir, sholat juga ditunda-tunda, kemudian juga kalau udah dapat income banyak zakatnya takut-takut, gitu ya, takut mengurangi hasil kita dan takut kekurangan harta, gitu ya. Jadi gimana kita memahaminya bahwa karena kita yang pertama meyakini rezeki dari Allah, ya Allah perintahkan kita untuk mengeluarkan zakatnya, tidak boleh kita lalai dari mengingat Allah, dari menunaikan kewajiban kita sholat, dari zakat, maka ini menjadi patokan landasan kita bahwa ketika kita berbisnis, hal ini perlu diingat, gitu loh. Ketika kita prospek, ketika kita mendapatkan income, ingat ya bahwa kita tidak boleh dilalaikan dari itu semua, gitu ya. Oke, selanjutnya ya dalam surat Fatir, ya ayat 29, ya, ayat 20, sorry ini lewat kayaknya. Al-Fatir ayat 29, ya. Ini. Ya, surat Fatir, innalladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab, ya, mendirikan salat, ya, berinfak, ya, apa yang diberikan Allah kepada mereka, ya, secara diam-diam ataupun secara sembunyi, ya, mereka mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Nah, di sini ada kata tijaratan lan tabur, bisnis yang nggak merugi. Kayak gimana tuh bisnis yang nggak merugi? Nah, biar kita nggak merugi, ya biar kita selalu untung, di sini ada landasannya bahwa kita perlu menjadikan Allah sebagai partner bisnis kita. Ya, bisnis partner kita siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Jadi ketika kita memberikan di sana ada Allah dalam bisnis kita, ya menjadikan Allah sebagai partner bisnis kita, ya melaksanakan perintahnya, tidak melalaikan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Nah di situ nanti Allah akan memberikan ganjarannya. Ganjaran bukan hanya pahala tentunya, tetapi memberikan keuntungan buat kita. Nah ini ayat yang penting untuk kita menguatkan diri kita bahwa perniagaan yang nggak rugi, yang tijaratan lan tabur itu ketika kita menjadikan Allah sebagai partner bisnis kita, ya pasti Allah akan memberikan ganjaran terbaik buat kita. Oke. Selanjutnya surat At-Taubah, ya. Surat At-Taubah ayat 24. Oke. Qul in kana aba'ukum, ya, katakanlah jika bapak-bapak kalian, ya, wa abna'ukum, anak-anak kalian, ya, wa ikhwanukum, saudara-saudara kalian, wa azwajukum, istri-istri kalian, wa ashiratukum, keluarga kalian, wa amwalun iqtaraftumuha, dan harta-harta yang kalian usahakan, ya, yang kalian hasilkan dari usaha kalian, wa tijaratun takhshawna kasadaha, dan juga bisnis yang kalian khawatir kerugiannya.
Wa masakin tardawnaha, rumah-rumah mewah kalian lah yang kalian sukai, ya kan? Ahabbu ilaikum minallah, lebih kalian cintai ya daripada Allah dan Rasulnya, dan berjuang di jalannya, fatarabbasu, maka hati-hati ya, maka tunggulah sampai Allah Subhanahu wa taala ya akan memberikan keputusannya, hatta ya'ti Allah bi amri wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah enggak suka ya, Allah enggak akan berikan petunjuk pada orang-orang yang fasik. Ini ayat yang perlu menguatkan kita juga bahwa kata tijarah dalam ayat ini ya diartikan sebagai perniagaan yang dikhawatirkan rugi ya. Jadi memang karena perniagaan itu kadang lebih dicintai, bisnis itu lebih disukai, lebih semangat ketimbang menyambut panggilan Allah dan Rasulnya gitu ya. Nah ini bukan berarti nggak boleh kita mencintai harta, nggak boleh mencintai mobil, rumah, keluarga, boleh ya, tetapi nggak boleh lalai ya. Lebih kita cintai itu semua daripada kita menyambut panggilan Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah Allah gitu lah. Jadi kalau kita punya harta, udah saatnya berangkat umroh, berangkat haji ya jalankan gitu loh. Udah saatnya mengeluarkan zakatnya, keluarkan, jangan ditahan-tahan ya. Jangan kita prioritasnya yang salah. Nah, ini maka kita harus bijak ya sebagai manusia dalam mendahulukan kepentingan perintah Allah Subhanahu wa taala, dari jangan sampai kecintaan kepada yang tadi disebutkan dalam ayat itu lebih kita kedepankan ketimbang kita menyambut panggilan Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Jadi bahwa ayat-ayat yang tadi kita bahas ya, bahwa Al-Qur'an itu ketika bicara tentang bisnis ya, bukan hanya bicara tentang keuntungan duniawi saja. Ya, tetapi selalu disertai dengan apa? Nilai-nilai spiritual, nilai-nilai ibadah, nilai-nilai akhirat di dalamnya. Gitu, ya. Jadi dunia dapat, kita juga akhirat insya Allah dapat. Ya, jangan sampai salah orientasi. Oke. Nah, ini penting ya. Jadi bagaimana nih ya kita sebagai seorang agent ya atau pebisnis di industri asuransi syariah memahami profesi kita yang sedang kita jalani, gitu ya. Karena kita sekarang berada di posisi atau profesi sebagai seorang pebisnis di asuransi syariah, gitu ya. Yang hubungannya sangat erat dengan namanya pemasaran, ya, pemasaran, ya. Dan kita tahu bahwa bisnis itu adalah pekerjaan yang mulia, ya. Yang memang namanya pemasaran itu harus menciptakan sebuah yang namanya kreativitas ya, inovasi, pendekatan ya, dan pembelajaran ya, ide-ide cemerlang gitu ya. Nah, jadi bisnis akan kita jalanin ini ya, bukan cuma jangan sampai lebih cenderung kepada mengejar keuntungan dunia ya, meninggalkan ruhnya. Ruhnya itu dari apa? Kita adalah sebagai konektor kebaikan, ruh beramal ya, ruh akhirat ya. Ini nggak boleh sampai ditinggalkan. Karena kenapa teman-teman? Ini penting kita hari ini bahas juga, karena jangan sampai yang ada di benak calon nasabah kita atau sebagian besar masyarakat adalah bahwa yang namanya agen asuransi itu hanya mereka ya mencari keuntungan dunia saja, ya hanya ngomongin bisnis aja, hanya jalan-jalan aja, hanya apa ya, hanya ngomongin target income dan seterusnya aja, ya. Dan sudah dapat itu semua hilang ya dan seterusnya. Jadi banyak image di tengah masyarakat kita yang membuat citra buruk kita sebagai agen asuransi. Nah, disinilah letaknya kita harus berbeda. Gitu. Kita harus punya apa nih yang harus kita miliki, apa nih yang harus kita punyai, ya karakter seperti apa, ya sifat seperti apa, ya sehingga masyarakat punya pandangan yang berbeda tentang seorang agen asuransi, khususnya asuransi syariah. Ya, oke teman-teman. Ya, nah, oke. Jadi apa sih nilai-nilai mulia ya akhlakul karimah ya yang perlu kita miliki ya, sehingga apa? Sehingga bisnis kita ini bukan hanya menghasilkan hasil target yang sesuai dengan harapan kita ya, tetapi juga kita di sana mendapatkan keberkahan di dalamnya ya. Karena kata Rasulullah SAW yang mencari rezeki yang halal itu ada kewajiban ya, kewajiban loh ya, artinya bisnis yang kita lakukan itu untuk mencari rezeki kan ya, itu adalah kewajiban ya, setelah kewajiban-kewajiban kita yang lain tentunya, ya, kewajiban-kewajiban kepada Allah dan seterusnya. Nah, jadi tentunya ya di sini ada saya catat ya bahwa yang namanya bisnis ini adalah berusaha untuk mendapatkan income yang besar dan halal ya untuk memenuhi kebutuhan keluarga ya dan menafkahi keluarga kita ya. Nah, profesi ini juga ya sebenarnya juga merupakan sarana kita beribadah ya. Jadi sarana kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala ketika kita mengikuti arahan syariat ya, tahu halal, tahu haramnya. Gitu ya. Nah, yang kedua dari hasil income itu kita punya kewajiban, balik lagi yang tadi ya. Kewajiban bersedekah, kewajiban berzakat, melaksanakan haji, melaksanakan umroh untuk orang lain ya. Seperti itu sehingga apa? Ya. Kita ini bukan cuma
cukup buat diri kita, ya, yang kita terhindar dari belas kasihan orang lain, tetapi juga kita menjadi pribadi yang derajatnya lebih tinggi, ya, sebagai tangan di atas. Ya. Oke, ini ada 3 poin yang perlu saya sampaikan juga, bahwa ketika kita seorang agen asuransi berbisnis di industri asuransi ini memiliki nilai-nilai mulia di dalamnya. Yang pertama, ya, asuransi syariah itu adalah aktivitas mulia yang berdimensi dunia akhirat. Ya, artinya apa? Ya, artinya sebagai ladang kita beramal. Ya, bagi agen asuransi kita beramal bantu banyak orang. Ya, bantu orang berusaha masa depannya, bantu orang punya proteksi, ya, dengan cara yang halal, jujur, dan amanah. Yang kedua, bahwa produk asuransi itu adalah dibutuhkan, ya, oleh orang dari setiap tahapan kehidupan mereka, dari mereka lahir sampai mereka meninggal. Nah, kita punya peran di sana, ya, memberikan kontribusi atas permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dari mereka lahir sampai mereka meninggal. Yang ketiga, ya, kalau bisnis ini kita lakukan dengan mengikuti tuntunan syariat, ya, maka kita akan mendapatkan keberkahan di dalamnya, ya, dan Allah akan ada di situ, ya, karena ketika kita berbisnis di sini, kita bukan hanya sebagai agent tentunya, ya, tetapi juga kita di sini sebagai hamba Allah, ya, yang bertugas, ya, untuk menjalankan kewajiban kita sebagai hamba, ya, karena kita akan mendapatkan dua-duanya, dunia dan akhirat, ya. Oke, selanjutnya dari hadis Abdullah bin Umar, ya, radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, ya, seorang pedagang, ya, yang jujur, ya, seorang pedagang muslim yang jujur dan amanah, terpercaya, ya, akan dikumpulkan bersama para nabi. Ini hadis yang tadi saya sebutkan, ya, bersama para siddiqin, juga orang yang jujur, ya, dan orang-orang yang mati syahid, para syuhada, ya, pada hari kiamat nanti. Nah, ini menunjukkan apa? Bahwa keutamaan ketika kita melakukan bisnis dengan baik, dengan jujur, dengan amanah, ya, kita ternyata bisa menjadi sebab masuk surga, gitu loh. Menjadi sebab kita dikumpulkan nanti di surga bersama para nabi, para orang-orang yang soleh, dan orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Oke. Nah, ini sifat-sifat nabi dalam berbisnis syariah. Ya, ini akan kita menjadi acuan kita, gitu teman-teman, ya. Kita akan ambil 4 sifat nabi, ya, dan kita akan aplikasikan, terapkan dalam bisnis kita di asuransi syariah. Seperti apa? Ya. Jadi Rasulullah SAW, sebagai yang kita kenal, itu adalah teladan, ya, teladan dari seluruh apa yang beliau lakukan, ya. Dari seluruh sisi kehidupan, beliau adalah teladan. Di antaranya adalah sebagai teladan kita dalam berbisnis, ya. Teladan kita berbisnis karena Rasulullah SAW melakukan bisnis ini, ya, dengan amanah, ya, dengan siddiq, ya, amanah, fatonah, ya, dan tabligh. Yang akan kita bahas satu persatu, ya. Rasulullah SAW itu mengajarkan kita 4 hal ini dalam berbisnis, dan ini kita akan terapkan dalam asuransi syariah. Bagaimana sifat siddiq, ya, dalam praktek asuransi syariah? Sifat jujur dalam asuransi syariah itu seperti apa? Jadi sifat jujur ini merupakan sifat yang patut kita teladani, ya, dalam menjalankan bisnis kita di asuransi syariah. Ya, Rasulullah SAW ketika beliau menawarkan barang dagangannya, ya, beliau selalu menjelaskan tentang kualitasnya, ya. Ini yang ditawarkan ini kalau bagus bilang bagus, ya, kalau nggak bagus, ya, nggak dibilang nggak bagus, gitu, ya. Bila ada produk yang ada lemahnya di sini, lemahnya begini-begini, beliau jelaskan, ya. Jadi langsung nih, Rasulullah langsung, ya, nggak menunggu ditanya, gitu, ya. Rasulullah langsung menyampaikan dengan jujur, ya, tanpa menyembunyikan sedikit pun. Nah, hubungannya dengan asuransi bagaimana, teman-teman? Gitu, ya. Jadi kita di industri asuransi ini, kalau produk kita bagus, memang bagus, ya, kita bilang bagus, ya. Ini ada produk umpama HS Premier, ini ada HS apa plus, ini HS apa SmartMed, dan seterusnya. Kita sampaikan, ini kelemahannya begini, kalau yang ini manfaatnya lebih besar di sini. Ini, ya, kita sampaikan, ya. Ini kelemahannya begini nih, ya, kalau udah masuk di sini nanti yang di cover mau pro rata atau apa dan seterusnya lah, kita lebih mengerti, gitu. Ya, jadi sampaikan dengan jujur, gitu, ya. Allah Subhanahu Wa Taala, ya, memuji orang-orang yang berlaku jujur dan orang-orang yang punya komunitas jujur, gitu, ya. Jadi kita bikin nih kumpulan agen asuransi syariah, ya, itu adalah komunitas orang-orang yang jujur. Nah, ini kita akan buat image di tengah masyarakat bahwa kita berbeda, gitu, ya. Allah berfirman dalam surat Taubah, hai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kalian bersama orang-orang yang jujur, ya. Nah, ini yang tadi saya jelaskan. Jadi memang kita mengedepankan kebenaran informasi, ya, yang diberikan, ya, menjelaskan keunggulan produk kita tanpa menjelekkan produk lain tentunya, ya. Dan produk kita pun kalau ada yang jelek, ya, kita sampaikan kekurangannya di sini, gitu, ya. Nah, disinilah kita menjiwai, ya, kita berperilaku, ya, bersifat, ya, sebagai seorang agen asuransi syariah yang mengedepankan kebenaran informasi yang diberikan
tentang produk kita. Kita berlaku jujur, ya, menyampaikan dengan kejujuran apa yang kita ketahui dari produk kita, gitu ya. Nah, kejujuran adalah mata uang yang berlaku di mana-mana. Jujur bisa menjadi parameter karena jika hilanglah kejujuran maka hilanglah kepercayaan, gitu ya. Jadi permasalahan kedua adalah kalau kita nggak jujur, contoh kita bilang bayar asuransi hanya 10 tahun, gitu ya. Setelah itu nggak usah bayar lagi, ya nanti setelah 10 tahun uangnya boleh diambil di cover seumur hidup, gitu kan. Itu contoh ya. Nah, ini kan kita bohong sebenarnya, ya kan? Nah, nggak boleh seperti itu. Agen asuransi tidak boleh bohong, ya. Yang namanya iuran asuransi, ya itu dibayar selamanya ketika dia menjadi peserta, ketika dia mendapatkan manfaat, ketika dia ikut di dalamnya, dia harus terus membayar namanya iuran asuransi. Kita sampaikan, cuti premi boleh, ya, dan seterusnya ya. Ketika nanti ada masa cuti premi, ya akan dipotong dan nilai investasi untuk membayar iuran tabaru, iuran asuransi dan seterusnya. Nah, seperti itu di antara contoh saja bahwa hal-hal seperti ini jangan sampai nanti nasabah kecewa yang ujung-ujungnya bilang agen asuransi sama aja, gitu ya. Bahwa mereka akhirnya menyesal, ya image-nya buruk, ya karena kita tidak berlaku jujur dalam menyampaikan informasi-informasi memang wajib diketahui oleh nasabah kita. Di antaranya juga tentang masa tunggu, sakitnya nggak di-cover dan seterusnya itu memang harus disampaikan dengan sebaik-baiknya. Ya. Oke, dalam hadis ya Rasulullah SAW menyampaikan juga, ya disebutkan sana hendaklah kalian berlaku jujur, ya karena kejujuran itu akan mengantarkan kalian kepada kebaikan, ya dan kebaikan itu akan mengantarkan kalian kepada surga, gitu ya. Alangkah indahnya bisnis ini kalau kita jalankan dengan sifat sidik, ya, dan kita punya lingkungan, ya, komunitas yang juga orang-orang di sana orang-orang yang jujur, ya. Maka kalau ini bisa tercipta, ya, dan kedepannya masyarakat melihat bahwa agen asuransi syariah itu berbeda, ya, punya karakter sendiri, ya, dan mereka nanti akan suka dengan asuransi dan nggak lagi antipati, ya, dan akhirnya mereka mengenal kita bahwa kita adalah agen yang terpercaya di tengah masyarakat, ya. Selanjutnya adalah amanah, ya. Bagaimana kita meneladani sifat amanah Rasulullah SAW dalam menjalankan bisnis asuransi, ya. Rasulullah sudah sangat terkenal sekali ya keamanahannya beliau, ya. Ketika masih muda, ya, beliau adalah seorang yang sangat amanah, ya. Dan itu sudah terkenal di kalangan Quraisy, ya. Dan Rasulullah SAW itu ketika memasarkan dagangannya Siti Khadijah, ya, nggak ada yang disembunyikan, dikembalikan semuanya, baik keuntungannya, bisa perdagangannya, semuanya dikembalikan lagi. Ya, sangat-sangat amanah, ya, dan sangat terkenal keamanahannya pada waktu itu. Ya. Nah, ini artinya apa? Ini adalah tentang sebuah integritas kita. Ya. Kita terbentuk, ya, dengan amanah yang kita jalankan. Jadi, kalau kita bisa memelihara amanah ini, memelihara integritas ini, ya, akan timbul kepercayaan, ya, bagi nasabah kita, ya, bagi partner-partner di kita, tim-tim kita, grup kita, ya. Nah, disinilah, ya, kita perlu banget, ya, membentuk sebuah jati diri kita, ya, berbisnis dengan amanah, dikenal dengan orang yang amanah, ya, sehingga apa? Sehingga kedepannya, ya, akan kita dikenal, ya, orang yang terpercaya, gitu ya, bukan hanya Rasulullah yang terpercaya, tapi kita dikenal orang lain. Jangan sampai nanti udahlah nggak usah lah bisnis sama si fulan, si A, si B, orangnya nggak susah, ya, nggak bisa dipercaya, omongannya nggak ada yang benar, gitu ya, dan seterusnya. Nah, namanya amanah itu terlihat dari sikap kita, ya, dipercaya, dari lisan, dari perilaku, ya, dalam jalan aktivitas kita, ya. Contoh di sini, ya, ini dalam hubungannya dengan asuransi, tidak mempengaruhi nasabah, ya, yang sudah mengambil asuransi dari asuransi lain, umpama, ya, adalah itu jelek, itu buruk, nggak boleh, ya. Kalau kita ingin menjelaskan produk kita, jelaskan yang baiknya, ya. Tidak boleh mempengaruhi orang untuk menutup polisnya dan seterusnya, ya. Jadi seorang agen asuransi syariah yang amanah, ya, yaitu orang yang menepati janji dengan nasabah-nasabahnya, ya, menjelaskan ilustrasi dengan baik, ya, menjelaskan isi polisnya dengan baik dan benar juga, ya, memberikan pelayanan dengan baik juga, ya, dan bukannya tipe karakter agen yang menghilang, ya, setelah menerima komisi, ya. Setelah komisi 2 tahun hilang, udahlah terserah dia mau ini kita nggak oke lagi. Bukan, namanya amanah dijaga sebaik-baiknya sampai kapanpun selagi dia jadi nasabah kita. Bukan hanya 2 tahun saja, bukan hanya 5 tahun saja. Tetapi selama dia menjadi nasabah kita dan kita masih di sana, ya, maka kewajiban kita untuk terus memberikan pelayanan baik. Itu yang disebut dengan seorang agen asuransi syariah yang amanah. Ya. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Ya. Ya, jadi kalau kita amanah, ya, yang untung itu bukan cuma kita, ya, tapi juga perusahaan. Ya, kenapa?
Kalau kita amanah, perusahaan pasti akan baliknya ke kita lagi, ya kan? Dia akan referensiin kita ke teman-temannya dia. Ya, sehingga apa? Dia nggak pindah ke perusahaan lain, nggak pindah ke agen lain, nggak pindah ke produk lain. Itu sisi keuntungannya. Ya, termasuk di dalamnya ya di situ akad-akad ya yang sudah kita bahas juga. Ya, dalam akad umpama investasi itu kan nanti ada mudharabah bagi hasil di dalamnya kan. Pembagiannya seperti apa ya? Ada akad wakalah bil ujrona. Komitmen itu juga harus dijaga dengan baik masalah menjaga amanah tersebut gitu ya. Kalau sampai ada yang berkhianat, maka sebenarnya perjanjian itu menjadi batal ya. Dan Allah SWT hilanglah keberkahan dari sana seperti itu. Oke. Di sini ya ada Allah SWT berfirman ya. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah perintahkan kita untuk menunaikan amanat kepada yang berhak menerimanya ya. Dalam surah Al-Anfal, hai orang beriman, la takhunu amanatikum, janganlah kalian khianati amanah-amanah kalian. Kita nggak boleh khianat karena nasabah kita. Ya. Kalau kita berkhianat, ya di situ adalah apa namanya di sini dijelaskan ya larangan Allah SWT dalam berkhianat ya. Dan selanjutnya Rasulullah juga bersabda, tidak beriman orang yang tidak memegang amanah. Nah, itu kaitannya dengan iman ya. Dan tidak ada agama bagi orang yang tidak menepati janji. Ya. Oke, selanjutnya fatona. Apa itu fatona, teman-teman? Ya, bagaimana sifat fatona dalam asuransi syariah? Ya, fatona itu artinya cakap dan cerdas ya. Kita pebisnis di asuransi sebagai agen asuransi syariah, ya harus punya kecakapan, ya, kreativitas, ya, inovasi, ya, dan juga profesionalisme ya dalam melayani nasabah. Ini penting ya karena apalagi kita di era sekarang, di era digital, kalau kita masih dengan cara-cara lama ya dengan kondisi sekarang kita nggak berubah nih ya, kita nggak apa namanya masih nunggu kapan waktu selesai, kita nggak punya inovasi, kita nggak kreatif ya, udah kita akan ketinggalan zaman, kita akan ketinggalan dengan agen-agen yang lain ya. Maka fatona hubungannya ya. Jadi kalau kita punya ide-ide baru, kita punya kreativitas baru, itu nanti fatona sebagai agen yang cerdas, yang cakap, yang apa namanya berinovasi gitu ya. Apalagi di era sekarang ini orang tahunya kita gampang ya, buka YouTube, ya buka IG, buka Facebook, ya orang udah tahu siapa kita gitu ya. Nah, terutama juga perusahaan asuransi yang sekarang juga terus berinovasi ya, mengembangkan produknya dengan sistem sekarang kita pakai Discover ya. Itu bagian dari fatona sebenarnya gitu loh. Jadi sebenarnya kalau kita renungkan lebih dalam lagi, bisnis kita ini sejalan loh dengan apa yang disampaikan yang dijalankan oleh Rasulullah SAW ya, ada inovasi baru ya gitu ya. Jadi kita harus sadar dan penuh semangat untuk mengikuti perkembangan itu gitu loh, berinovasi ya dengan apa namanya kreatif kita muncul, apalagi di saat-saat sekarang. Nah inilah kita diuji nih, siapa agen yang fatona, siapa yang masih melempem, siapa yang masih tidur ya, siapa yang masih apa namanya menunggu ya kapan waktu ini selesai berlalu gitu ya. Oke. Maka kita perlu dituntut untuk rajin training teman-teman ya. Ini saya ingatkan buat tim-tim saya yang ada di sini yang hadir mendengarkan namanya sesi kali ini ya. Kalau diundang Zoom meeting datang gitu ya. Ya kepada kita semua ya. Itu perlu untuk terus belajar ya. Kita perlu untuk meningkatkan keilmuan kita, wawasan kita ya. Apalagi ya bagaimana mungkin kita menjadi seorang agen asuransi yang fatona kalau kita ya nggak pernah belajar produk, nggak pernah datang, nggak pernah meeting dan seterusnya ya. Jadi sebenarnya sejalan kok gitu loh dengan apa yang disampaikan oleh leader-leader kita, bahwa kita harus berwawasan, kita harus pintar, harus cerdas ya, harus kreatif. Itu sejalan dengan apa yang dijalankan oleh Rasulullah SAW ya, artinya menjadi seorang yang fatona. Nah, termasuk di dalamnya teman-teman ya. Kita tidak hanya punya ilmu tentang produk kita harus memperluas wawasan kita ya tentang saham syariah, reksadana syariah, ya tentang perencanaan keuangan ya. Apalagi tentang asuransi syariah, konsepnya kita ngerti gitu ya. Akadnya kita paham ya. Prinsip-prinsipnya kita juga tahu, larangannya apa yang nggak boleh kita ngerti gitu ya. Apalagi ya dalil-dalilnya kita juga paling harus tahu gitu ya, marketnya nasabah seperti apa. Nah baru kita menjadi seorang agen asuransi syariah, pebisnis asuransi syariah yang berkualitas gitu ya. Maka dalam hadis disebutkan ya oleh Rasulullah, sesungguhnya Allah sangat menyukai orang yang apabila mengerjakan sesuatu ayyutqinahu ya, benar-benar profesional sebaik mungkin gitu loh ya. Dan sifat fatona ini kalau kita hubungkan dengan surat Yusuf ya, bagaimana ketika Nabi Yusuf Shallallahu Alaihi Wasallam yang menawarkan dirinya gitu ya,
memadukan antara sifat beliau yang hafiz dan alim gitu ya. Apa katanya? Ya, Robbi ja'alni ala khazainil ardi inni hafizun alim. Ya Allah, jadikan aku seorang bendaharawan negara. Ya, ya, sesungguhnya aku adalah orang yang pandai gitu ya. Apanya nggak bisa? Dan berpengetahuan. Gitu. Selain pandai juga berpengetahuan, menjaga, pandai menjaga ya, dan berpengetahuan. Ya, jadi wajib bagi kita yang memiliki sifat fatona, gitu ya. Artinya rajin training, ya, baca buku, ya, belajar, ya, dan meningkatkan kapasitas kita. Ya, itu seorang agen asuransi yang fatona. Selanjutnya tabligh. Tabligh apa? Tabligh yang maksud dengan tabligh ya, kita sebagai pebisnis asuransi. Tabligh itu artinya menyampaikan ya. Tabligh, jamaah tabligh itu jamaah yang menyampaikan ya. Cakap dan komunikasi artinya. Nah, beliau ini Rasulullah SAW ya, seorang pebisnis yang orang tuh mencari beliau gitu ya. Mencari beliau gitu. Nah, kita pengen nggak sih jadi seorang agent yang dicari juga ya gitu ya. Ketika orang tertarik dengan kita ya, membeli kita, membeli asuransi dari kita ya, bukan membeli sih ya, mengambil manfaat asuransi dari kita ya, senang dengan kita ya, karena kitanya menyampaikannya enak ya, lugas, dipahami, dimengerti dan seterusnya gitu ya. Jadi kemampuan di sini adalah kemampuan kita dalam menyampaikan ya. Kemampuan kita menyampaikan produk-produk kita mudah dipahami oleh nasabah gitu ya. Jadi memilih bahasa-bahasa yang memang bahasa-bahasa umum mulai dipahami oleh masyarakat, oleh nasabah kita ya. Kayak UP gitu ya. Nah, ini kita pelajarkan dalam training kita gitu. Kita nggak usah menggunakan istilah-istilah yang enforce gitu ya, apa labs ya, atau apa cor, coy dan sebagainya. Kita gunakan bahasa-bahasa yang mudah dipahami gitu ya. Polisi aktif, ini masa tenggang ya, dan seterusnya lah. Istilah-istilah asuransi kita gunakan istilah-istilah yang gampang dipahami, itu termasuk dengan tabligh dalam bisnis asuransi gitu ya. Dan ini kita pelajari dalam kelas BB3 kalau di Vision ya. Nah, artinya apa di sini ya? Ada ayat yang menarik ya. Setiap nabi itu, setiap rasul itu diutus dengan bahasa kaumnya. Artinya apa? Ya, untuk menyampaikan itu ya, mereka dengan bahasa yang dipahami oleh kaumnya gitu loh. Jadi kita menyampaikan produk kita, menyampaikan asuransi yang kita sampaikan kepada nasabah kita juga dengan bahasa-bahasa sederhana yang mudah dipahami oleh mereka ya, dengan jelas, baik ya, menarik ya, dan gampang dipahami. Nah, itulah seorang agen asuransi yang fatona gitu ya. Yang tabligh ya. Oke. Baik teman-teman, ini tentang kita masih ada satu lagi teman-teman ya. Itu tadi saya sampaikan tentang sifat-sifat ya, sifat-sifat Nabi dalam berbisnis ya, diantaranya kita menerapkan sifat sidik ya, amanah, fatona ya, dan tabligh dalam berbisnis di industri asuransi gitu ya. Nah, sekarang bagaimana karakter ya, karakter kita nih sebagai pebisnis ya, sebagai agent ya, atau ya enaknya sih disebut pebisnis lah, tapi orang lebih mengenalnya mungkin dengan kata agent ya. Apa karakter yang perlu kita miliki ya. Oke, jadi begini teman-teman, tentang persepsi masyarakat dulu ya. Jadi kan orang memandang agent itu ya, ada yang positif ya, ada yang negatif ya. Dan bukan sedikit yang memandang negatif gitu ya. Agen asuransi itu hanya mikirin apa? Komisi gitu ya. Hanya ngejar target ya. Omongannya apa? Asuransi mulu, update-nya asuransi mulu gitu kan. Kemudian apalagi temannya cuma sesama agen asuransi aja. Coba lihat tuh temannya, semua terjadi asuransi gitu ya. Agennya nggak fokus ya, agennya hilang, sudah closing hilang ya. Nah, inilah penilaian-penilaian negatif yang terjadi ya di tengah masyarakat kita gitu ya. Nggak semuanya salah ya, dan nggak semuanya juga benar gitu ya. Jadi kita perlu memahami di sini bahwa citra kita ya sebagai agen asuransi itu di tengah masyarakat kita ya, ada yang memandang baik, ada yang memandang kurang baik gitu ya. Maka di sinilah pentingnya kita memiliki karakter ya. Gunanya untuk apa? Untuk menciptakan citra positif ya, dicintai oleh nasabah, oleh masyarakat, dan karena memang kita menyampaikan sesuatu yang dibutuhkan oleh mereka gitu ya. Nah, kalau kita memiliki karakter ini, mudah-mudahan ya kita menjadi seorang agen asuransi syariah yang berbeda dengan agen asuransi pada umumnya gitu ya. Oke. Di sini ada penjelasan ya, bahwa karakter itu bisa diubah gitu ya, bisa diasah gitu ya. Tabula pemikiran maka kamu akan menuai tindakan. Ya, tabula tindakan kamu akan menuai kebiasaan. Tabula kebiasaan maka kamu akan menuai karakter gitu ya. Artinya namanya karakter itu ya sebuah keyakinan, kebiasaan, sikap, ucapan ya, dan perilaku kita. Gitu ya.
Rasulullah SAW bersabda, ya, barang siapa berusaha melatih dirinya melakukan kebaikan, maka dia akan dapatkan. Ya, dan barang siapa yang berusaha menghindarkan keburukan, maka dia akan dihindarkan dari keburukan tersebut. Ya. Jadi kalau kita berusaha untuk punya karakter-karakter yang baik, insya Allah akan dimudahkan untuk mendapatkannya. Ya. Nah, jadi seorang agen asuransi syariah perlu memiliki karakter khusus ya dalam menjalankan bisnisnya, ya, dalam menjalankan aktivitasnya. Sehingga apa? Sehingga memiliki perbedaan ya di tengah masyarakat kita, ya, agar tercipta image yang baik ya bahwa pelaku bisnis asuransi syariah mempunyai karakter yang berbeda ya dibanding dengan agen-agen asuransi pada umumnya. Maka ada 10 karakter ya yang paling tidak coba kita pedalami, yang coba kita terapkan dalam keseharian kita. Yang pertama ada namanya salimul aqidah ya. Maksudnya apa itu? Maksudnya adalah kita punya keyakinan yang benar dan bersih. Keyakinan seperti apa gitu ya, bahwa kita meyakini yang namanya rezeki ya itu Allah yang kasih gitu ya, bahwa yang memberikan closing itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Karena sungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berikhtiar melalui bisnis ini ya, melalui bisnis asuransi untuk apa? Untuk memiliki kehidupan yang lebih baik kan gitu. Untuk memiliki income yang lebih baik ya, memiliki impian yang lebih baik ya. Dan kita akan tahu bahwa bisnis ini kan bukan bisnis kecil, teman-teman ya. Bisnis yang memberikan income sangat-sangat besar sekali. Ya, leader kita ya punya income sampai 5 miliar per bulan gitu ya. Dan yang punya income ratusan juta pun juga banyak sekali gitu ya. Maka keyakinan kita ya bahwa Allah bisa memberikan rezeki kepada siapa saja ya yang ia kehendaki, ya yang dia inginkan gitu ya. Nah, tinggal keyakinan itu kuatnya ada dalam diri kita gitu ya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan rezeki, memberikan rezeki ya. Dan kita diperintahkan untuk menjemputnya. Tetapi di sinilah ada bedanya. Pada orang-orang yang benar-benar sungguh-sungguh menjemputnya, ada orang-orang yang santai-santai saja menjemputnya. Begitu, ya. Nah, maka kita harus punya keyakinan yang kuat, ya, bahwa Allah memiliki hati manusia dan Allah lah yang akan melembutkan hatinya, ya, yang akan menggerakkan hatinya untuk closing atau tidak, gitu ya. Maka di sini yang maksud dengan salimul aqidah kita menyatukan antara usaha dan doa, ya. Antara doa dan usaha. Jadi doa dan usaha beriringan. Ya, nggak boleh kita juga doa terus tanpa aktivitas ya, ataupun aktivitas terus tanpa diiring dengan doa. Gitu ya. Itu yang dimaksud dengan salimul aqidah tadi. Jadi seorang tidak boleh menggantungkan harapan selesainya kepada dirinya sendiri. Nah ini juga ya. Oh itu berhasil karena saya, ini bahaya banget gitu ya. Kalau sampai dalam posisi seperti itu merasa hebatnya kita, capai prestasi kita karena kehebatan kita, itu nggak boleh gitu ya. Karena itu adalah Allah yang kasih gitu ya. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala ya, wa ila rabbika farghab, kepada Tuhanmu lah adalah kalian berharap ya. Dan Rasulullah juga bersabda ya, janganlah sampai kita ini bertawakal gitu ya, bersandar kepada kemampuan kita ya. Sebagaimana Rasulullah berdoa, ya Allah, jadikanlah baik semua urusanku dan janganlah engkau membiarkan aku bersandar kepada diriku sendiri ya meskipun sekejap mata gitu ya. Jadi nggak boleh ya kita menganggap kita hebat, kita kuat, kita mampu ya, itu karena kita. Nah ini yang maksud dengan penjelasan yang pertama tadi. Jadi kita ketika di bisnis ini ya bukan hanya karena tujuan kita pengen memberikan yang terbaik buat keluarga kita, impian kita gitu ya, terlalu kecil gitu ya. Kalau itu semua sudah dicapai, pengen punya mobil, punya rumah, ya punya apa yang memang kita punya, kalau itu udah tercapai biasanya udah lembek gitu ya. Maka motivasi kita harus motivasi yang benar-benar kuat, motivasi akhirat gitu loh, bukan hanya dunia. Nah, kalau kita punya uang, kita mau apa nih? Ya, mau bangun pesantren, mau bersedekah, mau menafkahi anak-anak yatim dan seterusnya, ya, dan seterusnya. Maka tujuannya adalah tujuan akhirat. Nah, itu yang dimaksud dengan yang pertama tadi, gitu ya. Barang siapa yang niatnya adalah untuk menggapai akhirat, maka Allah akan memberikan kecukupan dalam hatinya, ya. Dan Allah akan menyatukan keinginannya yang terjalin-berai. Dunia pun akan dia peroleh dan tunduk pada ini, ya. Barang siapa yang niatnya adalah untuk menggapai dunia, maka Allah akan jadikan dia tidak pernah merasa cukup, ya. Dan Allah akan cerai-beraikan keinginannya, dan dunia pun tidak dia peroleh, kecuali telah ditetapkannya saja. Mungkin kalau dia terima dunia, mungkin 200 juta, 300 juta, ya hanya itu saja yang dia terima. Tetapi nilai akhirat nggak bisa didapatkan. Mudah-mudahan kita memahami ya tentang karakter yang pertama tadi. Yang kedua, teman-teman, yaitu adalah sahihul ibadah. Maksudnya apa nih? Ya, selain berbisnis tentunya ya, hal utama dalam hidup kita ini adalah ibadah, yaitu menunaikan kewajiban beribadah. Bisnis pun bisa bernilai ibadah kalau kita niatnya adalah untuk
menjalankan kewajiban kita mencari nafkah. Itu kan bagian dari ibadah, gitu ya. Nah, tetapi ingat, kesibukan kita prospek, rekrut, ya janji temu, training, trip, jalan-jalan, ya itu nggak boleh melalaikan kita dari waktu sholat, gitu ya. Udah azan, sholat, apalagi kalau trip kan perjalanannya kan bisa kita jamak sholatnya. Nah, jangan sampai kita lewat waktu sholat, gitu ya. Nggak boleh, gitu ya. Jadi, kita harus punya semangat itu, gitu ya. Training, waktunya azan, sholat ya sholat, tinggalin dulu, gitu ya. Nggak rugi kok, gitu ya. Nah, ini yang perlu kita tanamkan dalam kepribadian kita, karakter kita ketika kita berbisnis di industri asuransi, gitu ya. Dan juga sholat duha, ya diawali dengan duha, karena kita kalau nggak sholat duha itu berarti kita seperti syirik gitu. Maksudnya gini, hanya mengandalkan kita kemampuan kita bekerja keluar tanpa mengawali dengan doa di sholat duha. Gitu. Ini menjadi mudah-mudahan bisa menjadi habit kita, ya kebiasaan baik kita, ya melakukan kebiasaan-kebiasaan baik ini untuk kita terapkan dalam menjalankan bisnis kita. Ya. Oke, selanjutnya ini ada penjelasan ya. Hal pertama yang akan ditanya oleh malaikat, nah ini ya di akhirat kelak ya, bukan berapa banyak nasabah kita, ya, bukan berapa banyak tim kita, bukan berapa besar omset kita, ya, tetapi yang pertama kali ditanya adalah as-shalah, salat kita, ya. Ketika dalam kubur nanti akan ditanya salat dulu, ya. Kalau salatnya baik, pastilah yang semuanya akan baik, gitu ya. Ini saya mengaitkan dari saya sendiri, teman-teman, ya bukan berarti yang bicara yang udah lebih baik, enggak, ya sama-sama kita belajar di sini untuk sama-sama kita menjadi lebih baik, gitu ya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, insyaallah akan memudahkan jalan keluar baginya, ya, dan akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, gitu ya. Tiba-tiba ada nasabah dan seterusnya. Oke, yang ketiga, matinul khuluq. Matinul khuluq artinya apa? Kepribadian yang kokoh, karakter, ya. Karakter mental yang kuat di sini. Maksudnya seperti apa nih? Kita punya karakter, punya mental yang kuat, ya. Artinya pantang menyerah, teman-teman. Ya tidak mudah putus asa jika belum berhasil closing, gitu ya. Tetap semangat, ya. Jadi kita memaksimalkan potensi yang kita miliki, ya. Tidak mudah menyerah kalau ditolak, belum closing 1, 2, 3, 10, 15, 50, tetap jalan, gitu ya. Karena pribadi yang kokoh ini akan terbentuk ya dengan benturan-benturan, gitu ya. Akan terbentuk dengan penolakan-penolakan, gitu ya. Tapi kita harus konsisten, ya. Kuatkan selalu impian, ya. Karena dengan izin Allah semuanya akan bisa kita capai. Kita perbanyak jam terbang kita, gitu ya. Nah, disebut gagal adalah ketika seorang berhenti berusaha, lemah dan menyerah. Pebisnis asuransi tidak boleh menyerah, ya. Ia gigih menjadi cita-citanya. Kalah dalam suatu pertarungan, ya. Tahun ini umpama nggak chip nih, ya, bukan berarti kalah selamanya. Ya, masih ada kesempatan tahun depan untuk diraih, gitu ya. Masih ada kesempatan untuk menang di pertarungan berikutnya, ya. Dan kita akan menjadi seorang pemenang sejati. Rasulullah bersabda, ya, bersemangatlah atas hal-hal yang bermanfaat, ya. Ihris ala ma yanfa'uka. Semangatlah kalian untuk hal-hal yang bermanfaat bagi kalian. Wasta'in billah, dan mintalah tolong sama Allah. Wala ta'jas, janganlah kalian lemah, baper, mudah ngambek, mudah marah, ya mudah, dan seterusnya, ya. Jadi kita minta sama Allah Subhanahu wa taala agar menguatkan kita, memberikan kita kebaikan, ya, jalan keluar atas penghalang kita, ya. Dan kalau sudah berhasil jangan sombong, teman-teman, ya. Kalau sudah berhasil jangan sombong, gitu ya. Jadi agen asuransi syariah tidak boleh memiliki sifat dengki juga, ini yang selanjutnya, ya, atas prestasi dari oleh agen lain, gitu ya. Ini termasuk dalam matinul khuluq tadi, ya, kepribadian yang kokoh itu nggak boleh iri sama yang lain, gitu ya. Dan itu harus menjadi motivasi untuk juga bisa sukses, ya. Di antara ciri kepribadian yang kuat adalah, ya, berterima kasih. Nah, ini juga, ya. Kalau punya karakter yang kuat, itu adalah berterima kasih kepada leadernya yang sudah mengajak di sini, ya, menjaga hubungan baik dengan sesama tim, ya, dan senantiasa menghormati siapa saja, ya, senantiasa menyebar salam dan senyuman, memberikan pelayanan yang baik kepada nasabah, ya, dan akhlak yang mulia. Nah, ini adalah karakter kepribadian yang kuat yang harus menjiwai seorang agen asuransi syariah, ya. Yang keempat adalah qawiyul jism. Artinya apa, teman-teman? Kekuatan jasmani. Apa hubungannya, ya? Masa agen asuransi harus fitness, ya? Boleh, ya kan? Bahwa memang kita ini bergerak di industri yang memang tentang kesehatan, ya kan? Tentang menjaga kesehatan, fit, ya. Ya, maka kita juga harus sehat, gitu loh. Karena kita kalau nggak sehat, sakit, kita gimana melaksanakan aktivitas kita di luar, ya kan? Maka perhatian kita kepada kesehatan tubuh kita itu harus menjadi perhatian yang juga kita perhatikan, ya, berolahraga dan seterusnya. Karena kata Rasulullah, al-mu'min al-qawi khairun wa habbu ilallah. Seorang mukmin yang kuat, ya, itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dari mukmin yang lemah, ya.
Selanjutnya tentang mutsaqaful fikri. Artinya apa nih? Berwawasan, teman-teman ya. Punya wawasan. Jadi wawasan kita sebagai agen asuransi itu nggak cukup hanya di industri asuransi saja. Itu artinya tahu produknya. Apalagi kalau sampai nggak berwawasan. Agen asuransi nggak tahu produk, ya kan? Agen asuransi nggak tahu tentang apa saham, ya, tentang bisnisnya. Keterlaluan, teman-teman, gitu ya. Jadi namanya kita bisnis ini kita harus punya wawasan yang cukup, harus rajin training, ya kan, harus tahu produk, harus tahu cara prospek dan seterusnya. Ya, karena kita bergerak di bidang asuransi gitu ya, dan harus mengerti juga tentang investasi, tentang reksadana dan seterusnya. Maka kita harus perlu banyak baca dan rajin training, teman-teman. Ya, Allah berfirman, hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang punya pengetahuan dan orang yang tidak punya pengetahuan? La yastawu, tidak sama, ya. Tidak sama gitu. Orang yang rajin training dengan orang yang nggak pernah training nggak sama, teman-teman. Ya, orang yang rajin ngajar juga yang berbagi ilmu dengan orang yang hanya di rumah aja ya nggak sama. Jadi kalau mau sukses ya memang mutsaqaful fikri, harus punya wawasan ya, pemikiran yang cemerlang ya, yang rajin ya. Selanjutnya mujahadatun li nafsih. Artinya apa? Sungguh-sungguh ya menguasai diri ya. Ini karakter penting bagi kita agen asuransi ya, bahwa kita harus punya karakter yang kuat untuk menguasai diri kita. Karena gimana? Godaan di luar itu banyak banget, teman-teman ya. Kecenderungan kepada kebaikan, kecenderungan kepada keburukan ya. Ini kalau kita nggak bisa menguasai diri kita dengan baik, maka mungkin ya kita akan yang penting closing aja gitu ya. Apa namanya, ya nggak peduli lah apapun caranya ya. Kemudian juga banyak santai, membuang waktu ya, dan seterusnya. Karena pekerjaan kita ini kan santai ya kan, nggak ada jam kerjanya, tinggal atur sendiri. Nah, makanya satu hilang begitu aja karena kita nggak bisa mujahadah, bersungguh-sungguh dalam menguasai diri kita, ikuti kemalasan dalam diri kita, gitu ya. Rasulullah SAW bersabda, di antara kebaikan Islam, min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Dari kebaikan agama Islam itu adalah orang itu meninggalkan apa yang tidak berguna baginya. Maka hal-hal yang nggak berguna, ya itu jangan sampai melalaikan kita, gitu, sehingga kita nggak melakukan aktivitas. Nomor 7, ya, harisun ala wakti. Artinya apa? Sungguh-sungguh dalam menjaga waktu, pandai menjaga waktu di sini. Ya, ini penting untuk kesuksesan kita di bisnis asuransi. Ya, perusahaan punya target, teman-teman. Ya, setahun ini target kita berapa? Ya, dan kita juga punya target, punya goal setting. Ya, kalau kita nggak memanfaatkan waktu dengan baik, ya, waktu kita akan hilang begitu saja. Ya, maka yang rugi adalah kita sendiri. Sedangkan Al-Quran sendiri bicara masalah waktu itu banyak banget ya. Wal asri wad duha wal lail dan seterusnya. Semuanya bicara tentang waktu. Ya, tentang waktu, ya. Kalau kita menyia-nyiakan waktu, membuang-buang waktu, ya sedangkan sekarang sudah bulan apa nih? Ya, bulan Mei ya. Ya, kita belum punya closingan berapa, malulah kita ya kan. Maka kita harus benar-benar pandai-pandai memanfaatkan waktu yang ada. Ya, al-waktu kas-sayf, waktu itu seperti pedang. Ya, wa ilam taqta qata'aka. Kalau kalian nggak gunakannya dengan sebaik mungkin, ya dia akan membunuh. Ya, oke. Waktu merupakan sesuatu yang cepat berlalu dan tidak akan pernah kembali. Ya, maka menggunakan waktu dengan baik harus menjadi karakter kita. Ya, sebagaimana dalam hadis disebutkan apa? Iltanim khamsan qabla khamsin. Gunakan 5 hal sebelum datang 5 hal. Ya, kita bicara ke nasabah 5 hal sebelum 5 hal, tapi kitanya sendiri nggak melakukan. Ya, artinya apa? Waktu senggang, ya kita buang begitu aja. Tiba-tiba udah mepet, akhir tahun baru kita kerja mati-matian. Ya, saat sehat kita santai, sakit pengen prospek ya, dan seterusnya. Ya. Oke, apabila faida dalam disebutkan soal Al-Insyirah ini, faida faragta fansab. Ya, apabila kalian telah selesai dalam satu urusan, bukan santai, tapi kerjakan urusan yang lain. Ya. Nomor 8, munazzamun fi syu'uni. Teratur hidup kita, teman-teman. Ya, dalam urusan kita tuh teratur. Ya. Ini karakter kita sebagai agen asuransi syariah. Ya, dapat mengatur aktivitas kita dengan baik. Ya. Janji temu kapan, training kapan, ke nasabah kapan, bangun tim kapan, ingatin tim, dan seterusnya. Ya, secara profesional dan semangat kita. Juga masalah ibadah, ya mengatur waktu dengan baik. Kapan kita sholat, ya kapan kita ngejar target, ya kapan kita waktu buat keluarga, kapan kita belajar agama, kapan kita ikut pengajian, ya paling nggak sepekan sekali kita ikut kajian, gitu ya. Bahkan kapan kita mainkan nasabah, ya kapan kita bersosial dengan tetangga, kapan kita olahraga, ya kapan waktu buat diri sendiri. Jangan sampai teman-teman ya image buruk agen asuransi itu nggak punya waktu ya buat tetangga, buat masyarakat, ya buat sosialnya, buat ibadah, nggak punya waktu karena sibuk dengan ngejar targetnya, gitu ya. Sedangkan memenuhi hak kewajiban sebagai diri sendiri itu, ya
itu diatur dalam agama Islam gitu ya. Ada sebuah cerita di sini ya, supaya Abu Darda ya. Ini orang sahabat Rasulullah yang rajin banget ibadah ya. Malam ya dia sholat tahajud terus ya, dari habis Isya sampai subuh ya, sampai istrinya ngeluh tuh. Ya, istrinya ngeluh. Istri udah dandan cantik, nggak pernah didatangi Abu Darda gitu kan. Nah, maka apa di sini? Salman tahu kondisi itu, akhirnya Salman datang ya ke bermalam nginap di rumah Abu Darda ya. Pas Abu Darda datang ya, pas Salman datang Abu Darda siap makan gitu ya. Salman makan, kata Salman, yuk makan sama-sama. Kata Abu Darda, saya puasa. Enggak, pokoknya makan gitu ya. Makan akhirnya dia ya kan. Puasa sholat dari kerjanya gitu ya. Malam ketika Salman suruhnya tidur, dia langsung sholat. Enggak, kata Salman, tidur ya, disuruh tidur dia ya. Terus bangun lagi dia, jangan dulu bangun, tidur dulu. Gitu ya. Nah, pas malamnya menjelang subuh baru bangun bareng mereka sholat subuh gitu ya. Nah, akhirnya besoknya protes Abu Darda ke Rasulullah, ya Rasulullah, Salman melarang saya begini. Kata Rasulullah, apa kata Rasulullah? Ya, shadaqah Salman ya. Apa yang dikatakan Salman itu benar ya. Karena apa? Karena sesungguhnya engkau ya, inna lirabbika 'alaika haqqan. Sesungguhnya Tuhan punya hak untukmu, ya kan? Punya hak atas dirimu. Wali nafsika 'alaika haqqan. Dirimu pun punya hak atas dirimu juga, gitu loh. Jadi dirimu itu punya hak atasmu, ya, untuk tidur, untuk makan, ya, untuk berolahraga, untuk istirahat, ya. Dan juga ahlika, keluargamu juga punya hak untukmu. Maka penuhilah semua hak itu dengan baik, gitu ya. Nah, ini teman-teman gitu ya. Kita agen asuransi syariah harus memenuhi hak-hak ya yang tadi ya sama-sama kita ketahui gitu ya. Oke, selanjutnya. Qadirun 'alal kasbi. Ya, ini nomor 9. Satu lagi teman-teman ya. Kemandirian ya. Kemandirian kita di sini kan kerja ya untuk mandiri, itu untuk punya income ya. Sehingga kita nanti punya passive income kan begitu ya. Maka seorang agen asuransi syariah ya yang memutuskan join di bisnis ini ya tidak boleh setengah-setengah teman-teman. Ya coba-coba dulu tidak full hard, tidak ada gairah ya. Enggak teman-teman, harus maksimal ya karena coba kita perhatikan kondisi sekarang ya. Yang teman-teman kita perhatikan yang di bisnis asuransi ini walaupun 2 bulan, 3 bulan, alhamdulillah kan, hari ini terima komisi kan, ya kan, kita semua terima komisi hari ini. Alhamdulillah kan masih sama kan dengan yang bulan yang lalu kan, walaupun belum ada penambahan nasabah baru, tapi dari komisi yang lama-lama kan masih terus dapat. Nah, kita menyadari itu, gitu ya teman-teman ya. Jadi nggak boleh setengah-setengah. Kita harus full time, full hard gitu ya. Karena seorang agen asuransi syariah ya, yang sukses kaya raya di sini dari hasil yang dapatkan, kita bisa umroh, bisa haji, bisa bangun masjid, bisa bangun pesantren, ya kan, menunaikan banyak kewajiban dan azan tuh, ya kan, dengan azannya. Jadi kita harus memenuhi hak-hak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi seorang agen asuransi syariah ya yang gabung di sini untuk mandiri ya, dia harus segera mandiri, nggak boleh banyak bergantung pada leadernya lagi ya. Karena kemandirian ini kalau dia masih lambat lama ya kapan dia mau cepat suksesnya. Yang terakhir teman-teman ya, nafi'ul lil ghairi ya, karena azan, bermanfaat untuk orang lain. Ini tujuan akhir bisnis kita gitu ya. Kita punya 3 misi mulia di sini, bantu nasabah, bantu diri sendiri, bantu orang yang kita ajak ke bisnis ini gitu ya. Jadi bermanfaatnya kita ya ketika ke nasabah, produk yang kita tawarkan ke tim kita bermanfaat karena kita banyak dia sukses sama-sama, dan diri kita pun ketika sukses pun untuk manfaatnya untuk diri kita dan keluarga kita. Nah, jadi kemanfaatan ini dirasakan oleh banyak orang, bukan hanya kita, banyak orang merasakan menurut kita ya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya ya. Maka ini ada sebuah hadis ya, disebutkan bahwa sesungguhnya kalian itu diturunkan rezeki bukan karena kalian, tapi karena ada orang miskin yang lemah, gitu ya. Jadi karena ada orang miskin, ada orang lemah yang kita bantu, yang kita support, yang kita bagikan keuntungan kita dari apa yang kita dapatkan, disitulah letak rezeki kita. Ya, disitulah letak Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan rezeki kepada kita. Ya. Selanjutnya juga di sini, ya, la in syakartum ya la azidannakum. Kalau kita bersyukur, pasti Allah akan tambah. Ya, bersyukur untuk apa? Bersyukur itu kita bantu orang lain ya. Nah, ini saya tutup dengan cerita teman-teman ya. Ini ada cerita ya, pada zaman Rasulullah ada 2 kakak beradik ya. Satu punya berusaha ya, berbisnis ya, berdagang dia. Satunya cuma kerjaan untuk ilmu aja. Nah, yang untuk ilmu ini numpang hidup sama pengusaha ini gitu ya. Jadi pengusaha ini akhirnya sempat risih juga ya. Dia kayaknya dipermainkan oleh saudaranya. Dia datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, nggak adil nih ya, saudara saya enak-enakan untuk ilmu, saya nggak pernah untuk ilmu, saya
apa namanya, bekerja terus, bisnis terus, ya. Gimana nih? Ya. Nah, akhirnya apa kata Rasulullah SAW? Ya, mungkin saja kata Rasulullah SAW, bahwa saudaramu itu adalah penyebab rezekimu. Nah, teman-teman ya. Boleh jadi penyebab rezeki kita itu adalah orang-orang yang kita bantu, teman-teman. Gitu ya. Ini penting kita sadari bersama bahwa rezeki kita itu bukanlah pure 100% adalah milik kita, ya, yang kita dapatkan karena usaha kita, karena kehebatan kita, karena usaha kita. Di sana ada orang miskin, di sana ada orang-orang yang punya peran dalam rezeki kita, gitu ya. Jadi bahwa di luar sana ada kekuatan besar yang berperan sebagai sebab datangnya rezeki. Kekuatan tersebut datang dari orang-orang yang tidak kita sangka-sangka, yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan bisnis kita, gitu ya. Maka perhatikanlah bagaimana orang yang hanya beraktivitas sebagai penuntut ilmu, ya, ada zaman Rasulullah SAW, ternyata rezekinya itu Allah kasih lebih banyak karena dia bantu saudaranya yang menuntut ilmu tersebut. Gitu ya, teman-teman ya. Oke, cukup teman-teman. Ini 10 karakteristik kita sebagai pebisnis industri asuransi, ya. Mudah-mudahan bermanfaat, ya, di antara sifat tadi kita pelajari, ya, landasan bisnis dalam Al-Qur'an itu seperti apa, dan sifat kita yang perlu kita terapkan dalam bisnis kita di industri asuransi, ya, dan karakter, ya, tentang apa yang perlu kita miliki yang kita terapkan dalam bisnis kita, ya, di industri asuransi ini. Mudah-mudahan bermanfaat, ya. Oke, minggu depan, ya, kita menurut saya sih masih ada 2-3 sesi lagi, teman-teman, ya. Minggu depan kita akan membahas tentang 10 hal keberatan nasabah, ya. Apa yang bikin nasabah itu belum mau, ya, ambil asuransi syariah, ambil asuransi konvensional atau apa, ya. Insya Allah kita akan bahas di pertemuan berikut, dan juga beberapa kesalahan agen asuransi, ya, dalam memasarkan asuransi syariah. Yang pertama, kita diberikan usia, ya, diberikan umur yang panjang, ya. Next kita akan belajar tentang wakaf, teman-teman, dan kita akan belajar tentang warisan juga, ya, bagaimana kita memasarkan warisan menurut asuransi syariah, ya, kita akan belajar di pertemuan-pertemuan berikutnya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat, teman-teman. Atas segala kesalahan, kekurangan, saya mohon maaf, ya. Kita manusia nggak ada yang sempurna, ya, pasti ada salah khilaf. Yang saya inginkan adalah kita semua mendapatkan kebaikan dan keberkahan dari apa yang kita jalani ini. Ya, thank you semuanya, ya, sudah menghabiskan chatnya. Terima kasih, barakallah semuanya, teman-teman semua. Ya, saya nggak bisa sebutkan satu persatu di sini. Ya, saya yakin kita semua bisa saling mendoakan. Ada soal sebelum saya tutup, ya. Kata Rasulullah, doa ulul mukmin ala zahiril ghaib ala akhirih la yu'ad. Kalau kita mendoakan pernah kita tahu, ya, kata tidak ditolak doa itu, pasti diijabah, ya. Yang kedua, kalau kita mendoakan saudara kita, ya, tanpa dia tahu kita doain, kita doa oleh malaikat, ya. Kita akan mendapatkan doa dari malaikat untukmu juga kata malaikat, gitu. Jadi kita mendapatkan doa yang sama seperti kita doakan orang lain. Nah, menjelang buka puasa nanti, yuk saling doakan tim kita, doakan kita, doakan founder kita, mudah-mudahan doa itu balik ke kita, gitu teman-teman, ya. Oke. Untuk materi teman-teman, saya lagi bikin e-book, teman-teman, ya, sabar, ya. Sudah separuh jalan e-booknya, insyaallah, ya, sampai tuntas semua nanti bisa teman-teman miliki e-booknya, ya. Jadi setiap materi yang saya sampaikan ini langsung dibuat e-book, teman-teman, ya. Mudah-mudahan nanti bermanfaat buat kita semuanya. Oke, thank you semua, ya. Ada 5, ada siapa tadi, ada Bu Dina dan seterusnya, semua silakan tulis di chat, ya. Saya nggak bisa membalas satu persatu. Sudah azan, ya. Kita salat asar. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semuanya ini saya baca. Terima kasih semuanya. Terima kasih ya Pak Ustadz Zulhamdi. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih banyak ya Pak Zul. Sama-sama semuanya. Mantap. Terima kasih Ustaz. Sama-sama semuanya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama-sama semuanya. Terima kasih Pak Ustaz. Barakallah. Barakallahu fikum jami'an. Terima kasih Bang Zul. Sama-sama. Siapa tadi itu? Terima kasih Pak Zul. Senang ikutin pelajarannya. Terima kasih.
Makasih Pak Pak Aidil. Terima kasih Ustadz Zul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Pak Ustadz Zulhamdi. Sampai bertemu lagi. Menjadi berkah buat saya dan semuanya. Thank you. Terima kasih Pak Ustadz Zul. Terima kasih Bang Zul. Terima kasih Pak Ustadz Zul. Sama-sama semua. Oke ya teman-teman ya, saya end meeting ya. Tantana, thank you Tantana. Udah difasilitasi selalu kita semua. Sama-sama ya. Iya. Ya. Masih lanjut untuk minggu berikutnya insya Allah. Ya. Info ya Ustadz Zul. Ya, teman-teman. Saya close ya, saya end meeting ya. Thank you ya. Assalamualaikum.